Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Kurnia Dewi. Saya dari Universitas Samadhan, kelas PGSD 4B dengan NIM 20000050888. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, proyek saya, yaitu sifat cahaya. Saya melaksanakan proyek ini pada tanggal 10 Juni 2022 dengan jam pelaksanaan 11:36 sampai dengan jam 17:21. Nah, alat dan bahan yang saya gunakan yaitu ada kamera untuk memotret. Yang kedua ada pena untuk melihat proses membengkok, senter melihat cahaya merambat lurus, sabun cair untuk membuat gelembung-gelembung dan gelas untuk diisi air dan pena, kaca jendela rumah untuk merambatkan cahaya. Hasil pengamatan yang saya lakukan yaitu yang pertama sifat cahaya merambat lurus. Peristiwanya yang terjadi yaitu cahaya yang dihasilkan oleh lampu senter dan manfaatnya yaitu melihat sesuatu dalam keadaan gelap. Yang kedua yaitu dipantulkan, pemantulan permukaan cermin oleh cahaya dan manfaatnya melihat bayangan di cermin karena yang terpantul dari tubuh. Yang ketiga, menembus benda bening, cahaya yang dapat menembus kaca. Manfaatnya untuk menyinari ruangan. Yang keempat, yaitu dibiaskan. Peristiwanya saat kita melihat pena yang ada di dalam gelas berisikan air, maka pena terlihat membengkok atau patah. Manfaatnya melihat pena yang membengkok atau patah di dalam gelas berisikan air. Yang kelima, yaitu diuraikan. Saat mandi, gelembung-gelembung sabun yang keluar terkena cahaya akan memiliki beragam warna. Nah, manfaatnya membuktikan bahwa sifat cahaya dapat diuraikan sehingga menimbulkan berbagai warna. Pengamatan saya lakukan di rumah. Ini pengamatan merambat lurus, menggunakan senter, menerangi kegelapan. Yang kedua yaitu dengan kaca dipantulkan. Yang ketiga, menembus benda bening, menerangi ruangan. Yang keempat, dibiaskan, pena dimasukkan ke dalam gelas berisikan air yang terjadi patah atau membengkok. Yang kelima yaitu diuraikan, sabun cair, ada gelembung-gelembung yang terkena cahaya, maka akan memunculkan warna yang beragam. Di sini ada soal diskusi. Soal yang pertama yaitu pada kendaraan bermotor, Anda pasti memiliki kaca spion di kedua sisinya. Spion dapat membantu Anda melihat bayangan benda lain di belakang Anda dan saat berkendara. Spion dibuat dengan menggunakan cermin cembung. Jelaskan penjelasannya. Jawaban saya yaitu kaca spion kendaraan bermotor menggunakan cermin cembung karena sifat cermin cembung adalah maya, tegak dan diperkecil agar semua objek benda yang terpantul dapat tertangkap dan masuk sehingga tercipta bayangan yang diperkecil pada cermin tersebut. Pada soal yang kedua, pada gelas bening yang berisi air, Anda dapat melakukan percobaan sederhana tentang pembiasan. Caranya, masukkan pensil ke dalam gelas tersebut dan Anda akan melihat pensil seolah-olah dibelokkan ketika memasuki air. Jelaskan fenomena ini dan kaitkan dengan konsep atom dan molekul. Jawaban saya yaitu pensil yang dicelupkan ke dalam gelas berisi air akan terlihat patah karena sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Pembiasan atau difraksi cahaya adalah peristiwa pembelokan arah cahaya ketika melewati bidang batas antara dua medium yang berbeda, kerapatan optik atau indeks biasanya. Pembiasan cahaya terjadi akibat
kecepatan cahaya berbeda pada setiap medium. Hubungan atom dan molekul karena air yang merupakan gabungan molekul antara dua atau lebih atom-atom melalui ikatan kimia tertentu sehingga menjadi suatu struktur tertentu. Soal nomor 3, Randi sedang bersiap-siap berangkat ke kampus. Setelah mandi dan berpakaian, Randi bercermin di depan cermin rias di kamar kosnya. Bagaimana bentuk dan sifat bayangan Randi pada cermin tersebut? Jelaskan mengapa demikian. Jawaban saya, ketika cahaya mengenai suatu permukaan akan terjadi pemantulan cahaya atau refleksi seperti saat bercermin pada cermin datar. Cermin datar yaitu cermin yang berbentuk bidang datar. Bayangan pada cermin datar akan sama besar dengan bendanya. Jarak bayangan pada cermin datar sama dengan jarak benda. Sifat bayangan yang terjadi yaitu maya, tegak, dan sama besar. Soal nomor 4. Anda tentu sering melihat peristiwa terbentuknya pelangi setelah hujan. Berdasarkan konsep cahaya, bagaimana cara Anda menjelaskan sifat-sifat cahaya pada fenomena terjadinya pelangi ini kepada peserta didik sekolah dasar? Uraikan langkah yang menurut Anda paling efektif. Menurut saya, langkah-langkah yang paling efektif yaitu pertama, menceritakan terlebih dahulu tentang keindahan pelangi, lalu menjelaskan bahwa pelangi itu tidak muncul begitu saja. Ada proses terjadinya dan faktor-faktor penyebab pelangi muncul. Kemudian, kemunculan pelangi biasanya terjadi pada saat turun hujan. Hal ini dikarenakan pada saat turun hujan terjadi pertemuan antara cahaya dan air. Cahaya dan air adalah faktor-faktor penyebab terjadinya pelangi. Yang kedua, yaitu menjelaskan bahwa cahaya memiliki berbagai macam sifat yang dapat membantu proses terjadinya pelangi. Karena hal inilah cahaya adalah faktor penyebab terjadinya pelangi. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat cahaya yang terdiri dari cahaya yang merambat lurus, dipantulkan, menembus benda bening, dibiaskan, dan diuraikan. Keempat, setelah menjelaskan sifat-sifat cahaya, barulah mulai menjelaskan sifat cahaya yang menyebabkan terjadinya pelangi. Kelima, menjelaskan proses terjadinya pelangi yang terdiri dari sinar matahari melewati tetesan air, pembelokan cahaya, dan muncul warna pelangi. Soal yang kelima yaitu kaitkan hasil pengamatan Anda terhadap sifat cahaya. Analisislah bagian mana yang menurut Anda berpotensi untuk menimbulkan miskonsepsi siswa SD. Jelaskan jawabanmu dengan disertai data pendukung. Jawaban saya yaitu yang berpotensi menimbulkan miskonsepsi pada siswa yaitu pemikiran mereka yang didapat dari kehidupan sehari-hari. Mereka berpikir bahwa warna pelangi hanya dihasilkan karena adanya hujan atau jika ada hujan. Banyak siswa beranggapan bahwa pelangi hanya terbentuk saat adanya hujan. Data relevan membahas miskonsepsi siswa yang dilakukan oleh peneliti Faikotul Nur Wahidah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bahwa miskonsepsi yang dialami siswa kelas 5 SDN Kebonsari 4 tahun pelajaran 2015-2016, materi sifat-sifat cahaya terjadi pada setiap butir soal yang terdiri dari beberapa poin dengan presentasi berbeda tiap poinnya. Presentasi miskonsepsi tertinggi terdapat pada soal nomor 3 poin A tentang konsep hubungan cahaya dengan proses melihat sebesar 85,19%. Kategori miskonsepsi terendah terdapat pada konsep sifat-sifat cahaya soal nomor 1 poin A presentase 7,41%. Sama dengan cahaya dapat diuraikan soal nomor 2 poin B dan cahaya merambat lurus soal nomor 7 serta pemantulan cahaya soal nomor 9 poin B. Penyebab miskonsepsi yang dialami siswa berasal dari siswa sendiri, dari guru serta cara mengajar guru dan buku. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan kegiatan yang dilakukan, sifat-sifat cahaya ternyata ada pada kehidupan sehari-hari kita. Ternyata cahaya dapat merambat lurus pada saat cahaya
matahari masuk melalui celah-celah atap. Menembus benda bening terjadi pada saat cahaya matahari masuk melalui kaca jendela, dan dibiaskan terjadi pada saat air dimasukkan ke gelas bening, dan memantul terjadi saat bercermin, dan cahaya dapat diuraikan terjadi saat kita bermain sabun yang menghasilkan gelembung. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.